Salam dan selamat pagi bagi jemaat GKJ Kertosari dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita akan ikuti ibadah ucapan syukur ulang tahun yang ke-7 GKJ Kertosari tahun 2020. Kita berkumpul dalam ibadah syukur ini karena tanggal 6 Juni tahun 2020 GKJ Kertosari telah memasuki hari ulang tahun yang ke-7. Doa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang Maha Mulia. Untuk itu mari bersama-sama kita akan awali ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari kita akan pujikan dari nyanyian PKJ nomor 2, bait yang pertama, Mulia, Mulia Namanya. Oh
Jemaat Tuhan terkasih, kita akan masuk dalam refleksi pergumulan. Kita berkumpul di sini beribadah dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKJ Kertosari yang ke-7. 7 tahun sudah kita menjalani kehidupan sebagai gereja yang dewasa. Banyak hal yang rasanya sudah dilakukan, namun ternyata masih lebih banyak lagi hal yang harus diperjuangkan. Pergumulan dan beban pelayanan kita semakin berat. Masihkah kita mempunyai tekad dan semangat untuk melanjutkan perjuangan ini? Untuk itu marilah kita memandang salib Kristus. Karena Ia menghadapkan wajahnya kepada kita dan menerangi kita dengan cinta kasih-Nya. Ia mengulurkan tangannya, hendak menuntun kita berjalan di sampingnya. Ia membawa air kehidupan yang menyegarkan kita, karena Ia tahu kita ini adalah lemah. Dan sebenarnya kita bukan apa-apa di hadapannya. Ia yang akan menuntun kita untuk menjadi saksinya. Jadilah saksi Kristus. Mari refleksi pergumulan kita akan sambut dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 368, bait yang pertama dan bait yang kedua, pada kaki salibmu. Mari bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Bapa dalam surga,
Kami menghadap kehadirat-Mu pada pagi ini, mengucapkan puji, syukur dan terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk memuliakan Engkau. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau berkenan membuka hati dan pikiran kami dengan segala keterbatasan kami, tapi Tuhan memakai Roh Kudus bekerja untuk kami, memampukan kami, hikmat dari Engkau untuk kami semuanya. Biarlah sabda firman-Mu menjadikan berkat bagi jemaat di GKJ Kertosari ini dan juga jemaat yang lain. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ulang tahun pada tahun ini, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sabda firman Tuhan yang akan saya ambil dalam ibadah syukur pada pagi ini, kita akan ambilkan dari Injil Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49, dan untuk natsnya kita akan ambilkan dari ayat yang ke-48. Injil Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Mari bersama-sama kita akan baca dan kita akan simak untuk firman dan sabda Tuhan pada saat ini. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah sabda firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sabda ini dan bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
untuk ibadah HUT pada saat ini, judulnya adalah Jadilah Saksi Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi artinya orang yang melihat, orang yang mengetahui, yang berani memberi keterangan yang benar dengan juga disumpah, menyatakan kebenaran, membuktikan kebenaran dalam suatu kejadian, suatu peristiwa, suatu perkara. Masalah yang harus dihadapi harus diselesaikan di dalam pengadilan. Sebagai seorang terdakwa, mereka sangat membutuhkan kehadiran seorang saksi. Dengan tujuan apa? Bisa meringankan, bisa membebaskan, tapi juga bisa memperberat hukuman. Karena membuktikan kebenaran kejadian tersebut. Baik itu yang bersifat ringan, yang bersifat berat, ataukah mereka, si terdakwa, akan mendapatkan hukuman. Tetapi kehadiran saksi sangat dibutuhkan sekali. Maka kita sering menjumpai dan juga mendengar, bila seorang disuruh menjadi saksi, itu sangat berat, terbeban, bahkan mereka tidak mau datang. Karena apa? Harus menanggung resiko. Tidak mau hadir karena ada ancaman, ketidaknyamanan, ada beban berat yang harus ditanggung, dipikul, dan sangat berisiko. Tetapi bagi mereka yang ingin berbuat, ingin menunjukkan kebenaran yang telah mereka alami sendiri dalam kehidupan, dalam peristiwa tersebut, tak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah, karena mereka ingin mengalami sendiri peristiwa itu dan ingin juga menunjukkan kebenaran yang sejati kepada banyak orang, kepada juga terdakwa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen menjadi murid Kristus, sama-sama menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi pengikut Kristus bukan suatu pekerjaan yang sangat mudah, sebab kita akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan yang mengharuskan kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mengikut Tuhan bukan tanpa konsekuensi. Itu sebabnya ada sejumlah syarat untuk mengikut Yesus. Sering juga dikatakan ada harga yang harus dibayar untuk menjadi saksi Kristus. Di antaranya adalah menyangkal diri. Matius 16 ayat 24. Artinya mereka bisa menyatakan atau mengatakan tidak pada diri kita untuk hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan mereka berani mengatakan dan menyatakan ya pada hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun itu terasa sakit atau sangat merugikan akan kesenangan pribadi kita masing-masing. Mengutamakan Yesus dalam hidup, ada komitmen di situ. Kita terhadap Tuhan Yesus Kristus sebagai sesuatu yang lebih diutamakan daripada yang lain atau terhadap yang lainnya. Lukas 14 ayat 26. Sanggup menjadi teladan kebenaran dan juga keadilan. Tetap berpegang pada pendirian yang benar
meskipun itu sangat beresiko. Gitu. Inilah saksi Kristus yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan kehilangan identitas kita sebagai orang-orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana menanggapi panggilan ini? Bahwa kita menjadi saksi Kristus tersebut kita saling menyadari. Kita mengimani dan kita mengakui bahwa hanya Allah sendiri yang memilih. Bukan kita yang memilih, bukan kita yang mencari. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memakai, dan Tuhan yang mengutus kita sebagai saksinya. Mengabarkan kabar kesukaan, mengabarkan damai sejahtera, kebahagiaan, keselamatan, dan lain sebagainya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bersama-sama memperlihatkan gereja sebagai orang yang patuh pada Tuhan, dalam persekutuan, orang yang patuh terhadap peraturan pemerintah, menghormati akan protokol kesehatan, tak melanggar aturan, memakai masker di antaranya, cuci tangan, tidak berkerumun dan sebagainya. Meskipun dalam suasana seperti ini kita tetap semakin mendekatkan diri, mendatangi tempat ibadah, ada pula ke situ. Ada pula mendatangi ibadah keluarga, mari kita datangi dan kita upayakan. Iman semakin kita dikuatkan, semakin kita dihibur, semakin kita disegarkan. Tuhan sebagai sumber ketahanan kita tetap akan bertahan untuk menghadapi semua ini. Tetapi yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, lingkungan kita, diri kita sendiri, bahkan kita mengalami karena terlalu takut. Muncul sifat frustasi, bahkan mengisolasi diri, yang belum tentu ada artinya, belum tentu ada gunanya. Bisa juga tak menyempatkan waktu untuk Tuhan. Menjauh, mencari kesibukan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri, kebiasaan sendiri. Tak aktif dalam kegiatan hal spiritualitas. Bergumul, merenungkan sabdanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, GKJ Kertosari masuk ke 7 tahun pada saat ini. Gereja masih mengalami pergumulan yang begitu berat karena dihadapkan dalam suasana pandemi COVID-19. Ditantang. Jangan sampai kita terlelap dalam ketidakberdayaan kita. Tetapi justru kita akan tetap semangat di dalam pelayanan dan mampu menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berpengetahuan. Warga gereja dipanggil untuk bertanggung jawab baik di gereja maupun dalam keluarga. Selain itu, warga jemaat juga terpanggil untuk berperan di tengah masyarakat. Jangan sampai gereja hanya memperhatikan dirinya sendiri, urusan ke dalam, sehingga melupakan akan pelayanan keluar. Gereja dipanggil untuk bersaksi dan juga melayani di tengah masyarakat. Jadi panggilan orang Kristen merupakan tanggung jawab dalam gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat. Kita tidak bisa memilih atau menyatakan salah satu dan mengabaikan sesuatu yang lainnya. Mari kita bersama-sama mengabarkan Injil dengan talenta kita masing-masing. Dimanapun kita berada, kita memberlakukan Injil kebenaran itu dalam hidup sehari-hari.
Misalnya yang paling sederhana, memberi contoh yang baik bagi keluarga. Menjadi panutan di dalam masyarakat. Menjadi anak yang taat dalam pergaulan. Menjadi anak yang hormat kepada orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat guru. Terlebih mendengarkan akan firman Tuhan. Jadi maknanya adalah dimanapun kita berada, identitas kita sebagai murid Tuhan, umat Tuhan, jangan ditutup-tutupi. Sebaliknya kita terus mewujudkan identitas diri itu melalui apa? Perkataan, melalui sikap, perbuatan kita. Jangan takut untuk bersaksi, karena Tuhan beserta kita. Amin. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJ Kertosari yang ke-7. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam saat hening. Cukup. Dan mari bersama-sama kita akan memasuki untuk acara berikutnya, seremonial ulang tahun. Seremonial ulang tahun GKJ Kertosari yang ke-7. Pemotongan tumpeng diiringi oleh instrumen penyerahan tumpeng, doa syukur HUT GKJ Kertosari. Pemotongan dan penyerahan tumpeng oleh Ketua Majelis kepada sesepuh gereja sebagai tanda syukur atas penyertaan Allah kepada gereja kita GKJ Kertosari. Kepada Ketua Majelis Bapak Suroto dan sesepuh gereja GKJ Kertosari, beliau Bapak Subindri, dimohon untuk maju, dipersilahkan. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa syukur. Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi, kami bersyukur Tuhan telah mendirikan jemaat, membangun, melestarikan dan menumbuh kembangkan gerejamu di GKJ saat ini. Kami bersyukur Tuhan berkenan memanggil pelayan-pelayan khusus yang Tuhan pakai sebagai sarana dalam Tuhan memerintah, mengatur, melindungi dan juga merawat jemaatmu di GKJ Kertosari ini. Biarlah apa yang telah kami alami dan pergumulkan selama ini juga Tuhan berkenan memberkati. Dan kami juga boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami
sebagai jemaat Tuhan dengan segala semangat yang baru, kemampuan kami yang baru, dan kami boleh mengupayakan bersama-sama membangun jemaat-Mu dengan kesungguhan hati. Meskipun dengan segala kekurangan kami, tapi Tuhan mampukan kami untuk bergereja dengan dewasa. Dan kami juga boleh menjadikan umat menjadi saksi-saksi Tuhan di mana kita berada. Pakailah sehingga kami Tuhan pakai menjadi anak pujian Tuhan yang sanggup untuk sadar diri, bertanggung jawab bersama-sama, memuliakan, memuji nama Tuhan, dan membangun gereja-Mu. Dan saya percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan gereja-Mu, tetapi Tuhan akan berkenan untuk memberkati, menyertai, dan juga melindungi kami. Ampuni ataslah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dasar persembahan pada pagi ini kita akan ambilkan dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita akan iringi Kidung Jemaat nomor 370 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kau mau berjalan dengan juru selamatku. Mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh orang percaya. Kita menyatakan pembaruan iman kita dengan mengikrarkan
pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Tuhan menghendaki agar gerejanya menjadi kawan sekerja Allah dan menjadi saksi di tengah dunia. Bersatulah dalam kasih dan pelayanan, serta robohkan tembok-tembok keangkuhan, pementingan diri, dan ambisi pribadi. Untuk itu Tuhan pasti menyertai saudara dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi yang hadir dalam karya Sang Kristus dan berkarya dalam hati lewat karya Roh Kudus, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara untuk menjadi saksi Kristus, yaitu menyatakan cinta kasih dalam membangun relasi yang benar dengan sesama. Amin. Kita pujikan nyanyian penutup Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di jalanku ku diiring.